2 tahun aku menjalani kehidupan yang penuh dengan kebohongan. Pura-pura bahagia, pura-pura baik-baik saja, dan ternyata hal itu nggak mudah. Aku mencoba menjalankan peranku sebagai seorang laki-laki, menjadi seorang suami, hingga akhirnya aku pun memiliki seorang anak. Kehadiran anak pertama kami sebenarnya cukup membuat aku bahagia. Tapi semua kebahagiaan itu rasanya semu. Aku nggak benar-benar menjadi diriku sendiri. 2 tahun, aku berusaha melupakan Juna, melupakan kenangan indah yang pernah kami lewati berdua. Namun rasanya hal itu sungguh melelahkanku. Karena setiap kali aku berusaha untuk menghapus bayangan Juna di benakku, justru bayangan itu semakin menghantuiku. Aku nggak benar-benar bisa melupakan Juna. Aku nggak pernah bisa melupakannya. Perasaanku kepada Juna masih saja sama. Aku masih sangat merindukannya. Tidak ada yang bisa menggantikan sosoknya di hatiku. Juna terlalu indah untuk dilupakan. Hingga akhirnya aku merasa tidak tahan sendiri. Aku lelah harus menipu diriku setiap hari. Karena itu, aku pun memutuskan untuk meninggalkan istri dan anakku. Meninggalkan kedua orang tuaku dan juga semua keluarga besarku. Aku meninggalkan pekerjaanku dan meninggalkan kampung halamanku. Aku pergi, dan itu bukanlah keputusan yang mudah bagiku. Aku pergi untuk menemui Juna di kota. Tapi ternyata Juna sudah lulus kuliah dan dia sudah kembali ke kampung halamannya. Aku pun nekat untuk menemui Juna di kampung halamannya. Untuk apa lagi Bang Hakim mencari saya? Bukankah kita sudah tidak punya hubungan apa-apa lagi? Tanya Juna. Saat akhirnya aku berhasil menemuinya di kampung halamannya. Aku kangen kamu, Jun. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Hidupku berantakan, Jun. Aku ingin kita kembali lagi seperti dulu. Aku sudah memutuskan untuk menceraikan istriku dan meninggalkan anakku demi untuk bisa hidup bersama kamu. Ucapku apa adanya. Tapi aku gak bisa lagi, Bang. Bang Hakim udah terlambat. Balas Juna pelan. Kenapa? Tanyaku penasaran. Karena saat ini ya aku sudah bertunangan, Bang. Ibuku memaksaku untuk segera menikah dan aku nggak punya alasan untuk menolak. Jadi lebih baik Abang pulang saja, balas Juna. Aku nggak akan pernah kembali lagi pada istriku, Jun. Aku nggak mau lagi hidup dalam kemunafikan. Aku capek, Jun. Aku hanya ingin menghabiskan sisa hidupku bersama kamu, Jun. Jadi, aku mohon, beri aku kesempatan lagi ya. Ucapku sedikit menghibah. Aku bukannya nggak mau, Bang. Tapi, aku butuh waktu. Ini nggak mudah bagiku. Selain karena aku sudah bertunangan, tidak mudah juga bagiku untuk menerima kehadiran Bang Hakim kembali setelah lebih dari 2 tahun kita berpisah, Bang. Jelas Juna terdengar lirih. Aku minta maaf, Jun. Aku minta maaf untuk waktu 2 tahun yang berlalu dengan sia-sia. Aku sungguh menyesali semua itu. Andai aku bisa memutar waktu kembali, aku tak ingin semua itu terjadi. Suaraku terdengar parau, hatiku pilu. Abang gak perlu minta maaf. Semuanya sudah berlalu. Namun saat ini, aku benar-benar gak bisa kembali lagi sama Bang Hakim. Ucap Juna lagi. Apa kamu sudah nggak mencintai saya lagi? Tanyaku tanpa sadar. Seperti yang pernah saya katakan, Bang. Bang Hakim adalah cinta terindah dalam hidup saya. Sampai kapanpun aku akan tetap mencintai Bang Hakim. Tapi aku harus realistis, Bang. Aku harus menerima kenyataan.
kalau cintaku pada Bang Hakim tidak akan pernah abadi. Takdir tidak pernah mendukung cinta kita, Bang. Balas Juna penuh perasaan. Tapi aku di sini sekarang, Jun. Aku siap memulai semuanya lagi dari awal, ucapku. Sesuatu yang pernah terputus, sekalipun bisa disambung, rasanya tidak akan pernah sama lagi, Bang. Dan lagi pula, akan dibawa kemana hubungan kita, Bang? Tidak akan ada orang yang akan merestui hubungan kita, balas Juna. Kita bisa pergi dari sini, Jun. Kita tinggalkan semuanya. Kita mulai hidup baru di suatu tempat, di mana tidak ada seorang pun yang akan mengenali kita. Ucapku penuh keyakinan. Aku butuh waktu, Bang. Aku butuh waktu untuk memikirkan semua ini, balas Juna. Aku juga tidak akan memaksa kamu, Jun. Aku akan tetap setia menunggu kamu. Jika kamu sudah punya keputusan, kamu tahu bagaimana cara menghubungiku, kan? Ucapku akhirnya. Setelah berkata demikian, aku pun pamit dan meninggalkan Juna yang masih terlihat penuh dilema. Hari-hari pun berlalu, tanpa kabar apapun dari Juna. Sudah hampir sebulan, aku menanti kepastian dari Juna. Namun, kabar yang aku dapat justru di luar dugaanku. Arjuna koma, Kim, kamu harus segera ke sini. Begitu pesan yang aku dapat dari ibunya Juna. Dengan perasaan yang tak karuan, aku pun segera menuju kampung halaman Juna. Ibu Juna tidak menjelaskan dengan pasti apa yang membuat Juna koma, dan aku tidak berani bertanya lebih lanjut. Sesampai di rumah sakit tempat Juna dirawat, aku disambut oleh ibunya Juna dengan isak tangisnya. Juna, kenapa, Bu? Tanyaku penuh haru. Sebenarnya sudah lama Juna menderita kanker otak, Kim. Sudah berbagai cara kami lakukan untuk bisa menyembuhkannya. Tapi sepertinya kanker itu sudah lama bersarang di otak Juna, hingga dokter pun menyerah. Kini kami hanya bisa pasrah. Jelas ibu Juna masih dalam isak tangisnya. Dan beberapa saat kemudian, dokter pun datang dan mengabari bahwa Juna sudah tidak bisa terselamatkan. Juna telah tiada. Juna telah pergi untuk selama-lamanya. Dan aku belum bisa menerima kenyataan itu. Aku masih merasa bagai bermimpi. Jeritan tangis ibu Juna dan keluarganya menghiasi suasana rumah sakit sore itu. Sementara aku berusaha sekuat mungkin untuk menahan air mataku. Hatiku begitu perih, sakit sekali rasanya. Aku belum bisa kehilangan Juna, apalagi harus kehilangan dia selama-lamanya. Rasanya begitu sakit. Aku gak kuat lagi. Aku berlari sejauh-jauhnya, menghindari keramaian. Aku ingin berteriak. Aku ingin menjerit, melepaskan semua kepedihanku. Tiba-tiba aku merasa menyesal. Aku menyesal pernah mengenal Juna. Andai aku bisa memutar waktu kembali, sungguh aku tak ingin mengenalnya. Mengapa kami harus bertemu yang membuat aku jatuh cinta padanya? Dan sekarang dia pergi untuk selama-lamanya. Hidupku yang semulanya terasa hancur, sekarang terasa semakin hancur. Aku benar-benar kehilangan semangat. Mengapa Juna tidak pernah cerita tentang penyakitnya padaku? Mengapa ia menyembunyikannya dariku? Keesokan harinya, setelah pemakaman, ibunya Juna memberikan selembar surat padaku.
Surat itu tersimpan rapi di dalam sebuah amplop putih. Saya nggak tahu isinya apa, tapi Juna pernah berpesan agar saya bisa memberikan surat ini padamu kalau ia sudah tiada. Begitu ucap ibunya saat ia menyerahkan surat tersebut. Dengan perasaan yang tak karuan, aku pun mencoba membuka surat itu dan membacanya dengan perlahan. Teruntuk Bang Hakim. Terima kasih sudah menciptakan sebuah kisah yang begitu indah dalam perjalanan hidupku. Terima kasih sudah memberikan aku kesempatan untuk bisa merasakan hidup bersama orang yang aku cintai. Maafkan aku karena tidak pernah jujur pada Bang Hakim. Mungkin aku terlalu mencintai Bang Hakim, hingga aku nggak ingin Bang Hakim tahu tentang penyakitku. Aku tak ingin Bang Hakim merasa kasihan padaku. Aku mengetahui kalau aku sakit sudah sejak lama, bahkan jauh sebelum kita saling kenal. Itulah mengapa awalnya aku berusaha menolak kehadiran Bang Hakim. Namun kemudian aku sadar kalau aku sangat mencintai Bang Hakim. Karena itu, aku pun mencoba menjalin hubungan bersama Bang Hakim. Berharap Tuhan masih memberikan aku waktu untuk bisa menikmati kebahagiaanku. Dan saat Bang Hakim memutuskan untuk menikah, aku sebenarnya tidak tahu apa yang aku rasakan saat itu. Jujur, aku kecewa karena Bang Hakim akhirnya menikah. Tapi aku juga bahagia. Setidaknya aku tahu kalau Bang Hakim sudah bahagia, meski bukan denganku. Namun saat Bang Hakim kembali lagi dan mengatakan kalau Bang Hakim sudah menceraikan istri abang, aku merasa sangat kecewa. Aku tahu waktuku sudah tidak lama lagi. Tapi justru abang menawarkan aku sesuatu yang tidak mungkin bisa aku jalani. Aku berbohong tentang aku yang sudah bertunangan, hanya agar abang tidak mengharapkan aku lagi. Aku hanya ingin abang pergi dari hidupku, agar aku bisa pergi dengan tenang. Maafkan aku, Bang. Maafkan aku untuk semuanya. Dan terima kasih untuk cinta abang yang begitu besar. Semoga abang selalu bahagia. Dari orang yang selalu mencintaimu, Juna. Aku meremas surat itu. Air mataku sudah mengalir dari tadi. Hatiku semakin perih. Maafkan aku, Juna. Bisikku tak terdengar siapa-siapa.